Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan saya nama Amin Prayitno, kelas FH1A, kelas sore. Izin menyampaikan presentasi ilmu negara. Fungsi pemerintahan pada unsur-unsur negara ketiga adalah keberadaan suatu kekuasaan negara dianggap sebagai kumpulan individu rakyat yang hidup dalam suatu kegiatan di permukaan bumi ini tunduk terhadap dalam suatu bagian permukaan bumi dan tunduk terhadap kekuasaan. Kedaulatan dikatakan sebagai ciri-ciri definitif dan kekuasaan ini, dan kesatuan pada kekuasaan dianggap esensial, misalnya seperti kesatuan teritorial dan rakyat. Namun, keberadaan kekuasaan dalam perkembangannya dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai pemerintahan, Montesquieu membagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, dalam kehidupan demokrasi diperlukan lembaga-lembaga yang independen untuk melakukan kekuasaan masing-masing dari lembaga tersebut. Pembagian 3 kekuasaan sebagaimana dimaksud sangatlah penting, atau jika ketiganya tidak dapat maksimal, maka setidaknya kekuasaan yudikatif dapat tetap independen. Adapun pada kekuasaan legislatif, lembaga tersebut harus ditempati oleh orang-orang yang berkualitas untuk mengatur urusan-urusan politik, dan ini merupakan salah satu kelebihan dari sistem tersebut. Menurut Montesquieu, para wakil atau lembaga legislatif tidak perlu selalu mengkonsultasikan terhadap masalah yang akan diselesaikan terhadap orang-orang yang diwakilinya, dan untuk menjamin adanya peran serta dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, maka lebih legislatif dibagi menjadi 2 kamar, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi, yang ditempati oleh orang-orang dari keturunan tinggi atau bangsawan. Adapun majelis rendah juga mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap majelis tinggi dengan memperlakukan pengawasan terhadap majelis tinggi dengan mempertahankan hak tunggal untuk mengajukan peraturan dalam pertahankan hak tunggal dalam hal keuangan dan dalam kekuasaan legislatif. Lembaga tersebut juga harus mempunyai kekuasaan yudikatif dalam kadar tertentu. Majelis tinggi harus memiliki kekuasaan untuk mengadili anggotanya yang menjadi pelaku kejahatan. Selanjutnya, mengenai kekuasaan eksekutif, hak dari eksekutif menurut Montesquieu adalah menjalankan hak veto undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Badan eksekutif menurutnya harus menghadiri perdebatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan usulan untuk undang-undang, terutama undang-undang mengenai keuangan.
Kemudian dalam kesimpulan dijelaskan bahwa bagian kekuasaan tersebut berdasarkan atas penelusuran asal-usul pemerintah Inggris menyatakan bahwa pemerintahan itu bermula dari apa yang terjadi di hutan-hutan Jerman. Bahkan kekuasaan atau model kekuasaan yang berlaku di Inggris tidak akan dapat bertahan selamanya. Kebebasan politik merupakan hak yang diinginkan oleh setiap warga negara, dan untuk mendapatkan hak politik tersebut, maka pemerintah harus menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara mendapatkan keamanan dalam menjalankan hak politiknya. Selanjutnya harus ada pemisahan cabang-cabang kekuasaan, karena apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi satu, maka kekuasaan tersebut tidak akan independen, dan dikhawatirkan tersebut membuat hukum yang bersifat tiranik. Begitu juga kekuasaan yudikatif menyatu kekuasaan legislatif. Hak warga negara akan rentan diabaikan karena dalam kekuasaan tersebut hak menjadi lembaga yang dapat membuat hukum, bukan pemutus hukum. Dan jika yudikatif digabung dengan eksekutif, maka hakim akan bersikap sangat keras dan semena-mena. Sekalipun pandangan Montesquieu banyak mendapatkan kritik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandangannya telah berlaku atau diadopsi oleh banyak negara. Salah satunya adalah Indonesia yang menerapkan 3 cabang kekuasaan guna menjalankan negara. Dengan demikian, mengakui adanya wilayah rakyat pemerintah penting untuk menjelaskan atau dijamin dalam konstitusi setiap negara dengan menjamin melalui konstitusi. Maka hal tersebut sebagai bentuk pengakuan telah menjadi negara yang pantas diakui oleh negara lain bahwa dirinya merupakan negara yang berdaulat. Keberadaan negara yang sebagaimana niat dibentuknya adalah untuk melindungi rakyatnya dari berbagai aspek sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang tentu dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat juga kepentingan masyarakat juga beragam. Disinilah fungsi hukum yang disebut atau dibentuk oleh negara dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Sifat khusus daripada hukum adalah memaksa. Pengakuan negara di tingkat internasional menurut Malcolm and Shaw merupakan suatu kelaziman apabila suatu negara telah eksis terlebih dahulu yang kemudian memberikan pengakuan atas keberadaan negara atau pemerintah yang lebih muda usianya. Sebagai contoh, pada masa kolonisasi, negara-negara yang menjadi korban kolonisasi sangat gencar mencari pengakuan dalam eksistensinya sebagai suatu negara yang tidak kalah berdaulat dari negara-negara eks-koloni. Pengakuannya pada umumnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dikenal sebagai pengakuan de facto, namun dalam praktek menurutnya lebih baik memberikan karena faktor
kalkulasi politis daripada hukum. Macam-macam pengakuan bagaimana dijelaskan oleh Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, di antaranya A. Pengakuan secara de facto diberikan terhadap negara-negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintah dari negara tersebut yang diakui telah eksis. Pemberian pengakuan seringkali menimbulkan keraguan-raguan karena dengan adanya pengakuan maka dapat konsekuensi hukuman dari hubungan timbal balik antara kedua negara meskipun dilakukan secara diam-diam. Dengan demikian negara yang telah mendapat pengakuan maka dapat eksis sebagai negara. Pengakuan pada sebuah pernah dilakukan oleh Inggris terhadap Soviet pada tahun 1924 dengan memberikan pengakuan pada saat itu, maka secara faktual perkembangan negara Soviet ditentukan oleh dirinya sendiri. B. Pengakuan de jure. Setelah suatu negara telah mendapatkan pengakuan secara de facto, maka kemudian negara yang telah memberikan pengakuan tersebut dapat menindaklanjuti sebagai pengakuan de jure. Adapun syarat-syarat pemberian pengakuan de jure yaitu 1. Negara baru tersebut telah menguasai wilayah dan rakyatnya di bawah kekuasaannya baik secara formal maupun substansial efektivitas. 2. Rakyat yang telah dikuasai telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap negara yang baru lahir. 3. Adanya kesediaan bahwa akan diakui secara de jure untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku. Eksklusivitas. C. Pengakuan secara diam-diam. Implied recognition. Pengakuan terhadap negara yang hanya pengakuan terhadap negara tidak hanya dilakukan secara terang-terangan, namun dapat juga dilakukan secara diam-diam. Pengakuan sebagai dimaksud pernah dilakukan oleh Amerika terhadap Republik Rakyat Cina, walaupun Amerika Serikat belum mengakui RRC. Namun pada tahun 1955 kerjasama tersebut telah dilakukan menurut pandangan Scherer sebagaimana dikutip kembali oleh Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar bahwa dalam keadaan tertentu pengakuan dapat ditemukan dalam suatu perjanjian internasional terhadap negara yang mendapatkan pengakuan secara diam-diam. Dalam hal ini juga diakui sebagai contoh di bawah ini. 1. Partisipasi bersama dalam sebuah perjanjian atau traktat multilateral. Amerika dan Inggris sering menyatakan bahwa ketika menandatangani sebuah konvensi harus dinyatakan supaya menandatanganinya. Terhadap tidak diartikan sebagai pemberian pengakuan terhadap negara seperti yang tidak diakui. 2. Partisipasi dalam sebuah konferensi internasional. 3. Inisiasi
negosiasi antara negara yang mengakui dan yang ingin diakui. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.